Selamat pagi semuanya. Pagi. Belum capek kan? Belum. Oke. Kali ini saya ingin sharing tentang customer satisfaction ya. Jadi semoga apa yang akan saya presentasikan ini bisa diaplikasikan ke semua bagian atau semua departemen yang ada di perusahaan ini ya. Sebelum saya cerita lebih lanjut tentang customer satisfaction, saya ingin menunjukkan gambar tentang hobi saya. Oke. Nih Kak, ada yang bisa menebak nggak? Ini gambar apa? Saraheo. Hobi kamu tadi ya? Saraheo. Saraheo. Itu rangkai bunga. Rangkai bunga. Decoration. Rangkai bunga. Megang bunga, ada yang rangkai bunga, ada apa lagi? Decoration. Megang bunga, nonton film Korea. Masih setuju. Setuju. Iya, sebenarnya hobi saya adalah nonton film. Cuman yang di sini itu film Jepang ya. Bukan film Korea. Jadi kenapa saya menunjukkan ini? Saya mau cerita sedikit ya tentang film ini, karena film ini cukup menarik. Jadi di film ini itu kelihatannya ada sepasang pengantin, ya, sepasang pengantin ya. Itu ada tulisan "It's been 1 year since that proposal". Jadi ini sebenarnya happy endingnya. Jadi saya mau cerita awalnya seperti apa. Nah, awalnya itu adalah jadi laki-laki ini itu namanya Ito. Itu dari Kyude family. Jadi di keluarga itu ada 4 anak, cowok semua, dan Ito ini anak pertama. Dan keluarga itu punya sebuah restoran Eropa ya di Jepang. Sedangkan kita tahu kalau misalnya restoran Eropa itu kira-kira laku nggak di Jepang? Yang di Jepang itu kan orangnya fanatik banget ya terhadap produk-produk asli mereka kan. Cuman usaha keluarga Kyode ini dia itu sangat bagus sekali. Jadi banyak customer yang datang, dia suka sekali masakan-masakan Eropa yang ada di restoran ini. Jadi si Ito ini sebagai anak pertama dia bertugas untuk melanjutkan usaha keluarganya. Nah, si perempuan dia itu penikmat makanan. Jadi ketika dia datang pertama kali ke Tokyo, dia pengen jalan-jalan nyobain semua makanan yang ada di restoran-restoran yang ada di Tokyo ya. Dan kemudian datanglah ke tokonya itu di restoran Eropa itu. Ketika dia nyobain makanan pertama, oh enak banget gitu kan, ya udah aku besok balik lagi gitu kan. Dan besoknya dia nyoba makanan yang berbeda lagi, oh ternyata enak banget makanannya. Terus orangnya ramah-ramah lagi. Terus hari ketiga dia nyoba lagi dan ternyata enak lagi. Dan dia ngeliat sekelilingnya kan, dan ternyata customernya kok kayaknya dikenal semua gitu kan, kayaknya orang-orang ini udah kulihat kemarin-kemarin deh. Terus dia besoknya balik lagi kan, wah aku harus cari tahu nih, karena cita-citanya si perempuan ini dia juga pengen buka restoran kan, dan dia pengen mencuri resep dari si Ito ini, gimana sih caranya biar bisa merunning sebuah restoran Eropa yang notabene benar-benar yang bukan Jepang banget tapi disukai banyak orang. Akhirnya dia mencoba melamar kerja ke restoran Eropa ini, dan di situ karyawannya semua laki-laki dan juga dia satu-satunya perempuan. Cuman ketika waktu berjalan dia baru menyadari bahwa si Ito ini dia kan chefnya, dia kenal sama semua customernya. Jadi dia tahu namanya siapa, dia tahu customer ini kesukaannya apa, datangnya jam berapa, duduknya mau di mana, dia tahu gitu kan. Jadi dia begitu ada pesanan dia langsung bikinin, assignin ke staffnya, oke, kirim ke meja bapak ini di meja berapa gitu. Jadi dia benar-benar tahu customernya seperti apa. Terus dia juga benar-benar melayani customer dengan baik. Jadi dia tahu customer ini ulang tahunnya tanggal berapa. Jadi ketika ada customer makan dan dia tahu itu ulang tahunnya, ya udah, ini gratis Pak, nggak usah bayar gitu. Ini sebagai service buat Bapak. Jadi itulah kenapa restoran Eropa yang dirun oleh keluarga Kyode ini bisa berjalan dari lama sampai dia menikah. Dan happy endingnya adalah si perempuan ini pada akhirnya jatuh cinta kepada itu dan jadi begitu ya ceritanya. Nah dari sini film ini menginspirasi saya gitu loh, karena banyak sekali customer yang mereka tetap balik lagi dan balik lagi. Mereka merasa puas. Customer itu kalau balik lagi ke tempat yang sama berarti mereka puas dong. Betul. Ya? Kalau misalnya kita tetap punya customer artinya apa? Income profit.
Iya, income. Jadi income kita aman ya, akan terus datang terus menerus. Jadi customer satisfaction itu penting karena perusahaan apapun dimanapun kalau customernya puas dia akan tetap dapat revenue karena customer yang puas itu pasti akan selalu mengambil produk itu lagi dan lagi ya. Oke. Nah, ini inspirasi yang saya dapat dari film tadi. Jadi untuk memberikan service yang baik, yang pertama adalah KYC atau Know Your Customer. Dan yang kedua adalah RYC, Retain Your Customer. So, jadi apa yang pertama? KYC. Yang kedua? RYC. RYC. Nah, Retain Your Customer. Know Your Customer. Caranya seperti apa? Ada yang bisa ngasih saran nggak? Caranya seperti apa? Kira-kira gimana sih caranya kita bisa tahu customer kita? Fact find. Siapa? Fact find. Fact find ya. Jadi kita bisa kan sekarang teknologi udah canggih ya. Jadi kita bisa tahu, kita bisa misalnya telepon, ngobrol gitu, kesukaannya apa, hobinya apa, tanggal berapa. Jadi dengan mengetahui customer kita lebih detail lagi, kita akan lebih tahu kebutuhannya itu seperti apa. Orang ini, customer ini dia tipenya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Jadi dengan know your customer, Anda bisa mengetahui gimana cara membangun hubungan dengan customer Anda. Begitu, itu KYC. Terus yang kedua adalah apa ini? Retain Your Customer. Ya, retain your customer atau RYC. Di sini ada dua hal. Yang pertama, personalize it. Jadi anggaplah customer itu sebagai individu-individu yang berbeda. Jadi semua customer itu nggak sama, dia beda-beda. Orangnya aja beda, pasti maunya juga beda kan. Jadi buatlah personal. Jadi benar-benar yang ingat namanya siapa. Terus kalau misalnya ulang tahun, mungkin bisa dikasih hadiah kayak gitu. Jadi make it personalized. Terus yang kedua, keep it easy. Jadi keep it easy ini maksudnya adalah buatlah customer itu mudahkanlah semua kebutuhan customer. Jadi kalau misalnya dia pengen update data ya buatlah itu dengan mudah. Sediakan misalnya kita bikin website online ya, dia bisa cek dengan mudah. Jadi dia nggak perlu repot-repot cari. Misalnya kalau produk asuransi ya, yang produk asuransi dia pengen tahu perkembangan investasinya sejauh mana. Jadi buatlah dengan mudah, misalnya kita update informasi dengan memasukkan informasi itu di website, terus kemudian kita SMS dia atau telepon dia, beri update terbaru mengenai investasi dia. Jadi buat semuanya mudah dan buatlah gimana caranya customer itu puas dengan performance kita atau service kita. Oke. Ya, jadi itu tadi ada dua hal ya yang perlu diingat untuk bagaimana caranya kita bisa membuat customer kita puas ya. Yang pertama adalah apa? KYC. KYC dan yang kedua RYC. Jadi sebelum saya tutup presentasi saya, ada pertanyaan? Ya, silakan. RYC gitu ya. Retain your customer. Make it personalized. Lo susah banget lo satu-satu gitu. Mau teleponin satu-satu, mau di kayaknya Gak banget. enggak banget bro ya, maksudnya customer general itu banyak ya. Kalau misalnya mau dikaitkan ke generali, kalau kita boleh tahu gitu ya, nasabah BNS banyak banget pasti kan. Are you serious one by one gitu? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Resa. Ya, dengan Ibu Resa. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara membuatnya itu personalized ketika kita punya customer yang banyak sekali ya Bu ya. Betul begitu? Oke. Baik, akan saya coba menjawab ya Bu ya. Jadi caranya nggak harus nelponin satu-satu ya, dengan make it personalized. Jadi benar-benar yang kita bisa kayak bikin reminder gitu kan, bikin reminder misalnya yang hari ini ulang tahunnya siapa gitu. Ya udah nggak usah diteleponin satu-satu, tapi kita bisa kasih gift kecil. Tetap bisa profesional nggak kalau seperti itu? Bisa saja, karena kan nggak harus. Yakin kan? Ya, saya tergantung dengan cara customer service itu Ya sendiri. sekarang gini, make it personal, reminder, satu-satu, bla bla bla. Mhm. Mungkin nggak sih ada personal interesting ya kan? Mungkin dong, apalagi kita nggak pernah tahu ya, karena Good. kayaknya kalau misalnya terlalu one by one terus apa deh gitu, kita tahu tim Bank S mungkin hanya ada beberapa sementara nasabah sekian dan nggak menutup kemungkinan kan, aduh si bapak ini ganteng masih single pula, ya kan?
Apakah bisa tetap profesional? Oke, untuk menjawab pertanyaan Ibu ya, kita bisa balik lagi ke poin pertama. Poin pertama kan know your customer. Jadi tidak semua customer itu butuh di-personalize gitu. Jadi yang misalnya kita udah Oke, saya pernah punya customer ya. Saya pernah punya customer. Saya punya teman gini. Aduh, saya senangnya kalau sama CS bank ini atau sama CS bank itu. Kalau CS bank yang ini tuh deketin saya oke banget loh, bisa sampai kita makan siang bareng lah, apa. Tapi kalau bank ini nggak begitu ini, soalnya cuma yang by guideline aja, hanya seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi dia untuk mengambil keputusan loh, saya mau beli insurance yang mana. Itu berdasarkan dari pendekatan si usernya. Oke. Nah, itu gimana tuh kayak Baik, gitu? saya memahami kalau Ibu punya ketertarikan yang Empati, tinggi good. sekali atas presentasi saya. Mungkin karena keterbatasan waktu, nanti kita bahas di luar ya Bu ya, karena emang waktunya yang disediakan untuk presentasi ini sudah sedikit. Apakah Ibu setuju setelah presentasi ini selesai kita bisa diskusi luar? Oke, boleh Ya, terima kasih semuanya. Oke, thank you.